Halo pemirsa, Anda menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Syafina Nasyar. Di episode kali ini, kami akan membedah mengenai dampak perubahan iklim yang semakin sulit ditebak hingga komitmen negara-negara di dunia untuk mengurangi tingkat emisi karbon. Langsung saja untuk membahasnya, saat ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Kami sudah bersama dengan ESG Koordinator Wholesale Banking UOB Indonesia, Bapak Susanto Lukman. Selamat siang Pak Susanto, apa kabar ya Pak? Baik sekali, Pak Syaf. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNBC Indonesia. Langsung saja kita mulai diskusinya ya Pak ya. Di tengah kesulitan yang saat ini dihadapi, lalu juga beragam komitmen yang dimunculkan oleh sejumlah negara. Bagaimana Anda melihat komitmen negara-negara khususnya di ASEAN dalam rangka mendorong inisiatif sustainability Pak? Baik, kalau kita lihat komitmen dari dunia ya, kita lihat cukup banyak negara yang sudah menandatangani perjanjian Paris Agreements ya. Kita juga kalau khususnya di ASEAN kita lihat banyak negara yang juga sudah mengumumkan target net zero mereka ya. Kita lihat ada yang 2050, ada yang 2060 ya. Indonesia sendiri kita pemerintah sudah mengumumkan mereka ingin mencapai net zero itu paling tidak selambat-lambatnya 2060. Nah, komitmen dari pemerintah ini juga banyak disampaikan pada KTT di tingkat baik tingkat menteri maupun tingkat pemimpin dunianya ya. Jadi itu kita lihat belakangan ini cukup sering disampaikan ya. Nah kalau di level ASEAN sendiri juga selain dari komitmen itu juga kita lihat pemerintah di negara ASEAN juga mereka juga mencoba menyelaraskan ya. Kita lihat di awal tahun ini kan kalau nggak salah di Maret kemarin itu diumumkan ada taksonomi ASEAN versi kedua ya. Ini untuk penyelarasan klasifikasi aset maupun kegiatan pendanaan ataupun aset berkelanjutan ya, di mana dengan penyelarasan itu tentunya adopsi keuangan berkelanjutan akan menjadi lebih mudah. Adopsi keuangan kelanjutan dengan adanya taksonomi ASEAN tadi itu ya Pak ya. Betul sekali. Dan kalau kita melihat sebenarnya target-target katakanlah net zero emission dari beberapa negara. Ini ada yang 2040, Indonesia di 2060. Apa sebenarnya yang bisa kita pelajari Pak dari negara-negara yang ada di ASEAN yang mungkin saat ini sudah sangat sukses untuk bisa menerapkan proyek-proyek sustainability ini Pak? Well, kalau kita lihat contohnya mungkin yang paling dekat Singapura ya. Singapura ini karena mereka mungkin sumber daya alamnya lebih terbatas ya. Jadi kegiatan yang mereka lakukan itu mungkin kita lihat banyak yang bangunan-bangunan berkelanjutan yang green buildings. Mereka dibantu oleh oleh asosiasi mereka ataupun oleh otorita mereka ya, BCA itu untuk melakukan sertifikasi green buildings. Jadi itu mereka memberikan insentif untuk mendorong para pemilik bangunan, building owners di sana untuk melakukan konversi bangunan mereka menjadi lebih hijau. Kita juga melihat mereka untuk yang konservasi alam, bahkan taman alam, taman kota itu juga banyak dilakukan di Singapura ya, meskipun kotanya adalah kota yang terstruktur ya. Tapi di luar itu mereka juga melakukan inisiatif itu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat seperti Thailand atau Vietnam, mereka juga banyak mengembangkan energi yang renewables ya. Khususnya mungkin Vietnam dan Thailand itu the last few years itu kita lihat khususnya energi yang berbasis matahari ya, solar itu mereka kelihatan sangat intensif ya. Itu dilakukan untuk mempercepat konversi mereka menjadi energi yang berkelanjutan ya. Kalau di Malaysia kita juga lihat selain mereka juga melakukan renewable energy, mereka juga mendevelop sustainable city. Sustainability city mereka juga termasuk di dalamnya of course ada konservasi untuk energi yang berkelanjutan menggunakan ada yang menggunakan solar, ada yang menggunakan energi terbarukan yang lainnya ya. Selain di dalamnya juga tentunya kalau namanya sustainability city, tentu di dalamnya juga ada namanya green buildings. Itu yang kita lihat yang banyak dilakukan oleh tetangga-tetangga kita di ASEAN ya. Nah UOB sendiri kita karena kita adalah bank regional, bank yang khususnya kita footprint kita di ASEAN kan bisa dibilang mungkin salah satu yang paling besar. Kita juga sangat mendukung kegiatan proyek-proyek yang berbasis green energy ya. Jadi mungkin sebagai gambaran itu per September kemarin ya, September 2023 itu aset green financing komitmen kita sendiri itu udah mencapai sekitar 38 miliar dollars ya. Itu mungkin sekitar 400 triliun ya equivalence. Ini pertumbuhannya bisa dibilang sangat cepat, sangat pesat. Karena saya ingat tahun lalu itu kita masih sekitar 20 billion Sing dollars. Dalam 1-2 tahun kita udah hampir double ya. Jadi kita bisa lihat pertumbuhan cepat sekali. Dan kedepannya kalau kita melihat pertumbuhan karena demand untuk green energy ini juga sangat pesat ya. Bukan cuma hanya di Indonesia tapi juga kita lihat di regional itu sangat pesat sekali.
kita perkirakan hasil kita akan tumbuh lebih cepat lagi. Oke, berarti kalau itu angka tadi Pak yang dari 20 sampai dengan sekarang berada di 50 miliar. 38, sorry. 38 miliar dolar itu atau 400 triliun rupiah, ini berarti dalam kapasitas UOB as a group atau UOB Indonesia? As a group. Oke, kalau Indonesia sendiri Pak bagaimana pertumbuhannya? Kita juga cepat sekali ya, karena kita Indonesia ini kan bisa bilang kita mulai dengan basis yang lebih kecil ya. Jadi setiap tahun kita pertumbuhannya bisa dibilang kuantumnya lebih tinggi lah, karena kan basisnya lebih rendah, pasti saya pertumbuhan persentasenya jauh lebih tinggi ya. Kita lihat pertumbuhannya lumayan pesat, karena kita mungkin setelah 2-3 tahun ini kan kita cukup sering ya campaign apa yang kita lakukan di Indonesia, solusi-solusi yang kita ada itu seperti apa, itu cukup membantu. Oke, berarti cukup berkontribusi terhadap besarnya peningkatan secara UOB secara general, begitu ya Pak. Betul. Tapi tadi Bapak menyebutkan Singapura ini karena sumber daya alam yang rendah, maka memiliki banyak green building, lalu Thailand dan Vietnam yang juga memiliki energi renewable seperti solar. Apa potensi yang Bapak lihat dari Indonesia untuk bisa mencapai ke arah sana juga Pak? Kalau Indonesia sebenarnya kita ini sumber daya alam kita itu berlimpah ya. Kalau kita cerita dari renewable energinya saja, kita geothermal kita bisa dibilang kita termasuk yang paling besar di dunia secara cadangan geothermal, kalau nggak salah sekitar 40% itu terbesar di dunia. Kita juga namanya solar, kita di garis ekuator itu khatulistiwa sepanjang tahun tersedia terus menerus. Jadi dari dua itu aja udah cukup banyak. Belum lagi kita juga sungai juga kita cukup banyak. Jadi untuk hydro juga kita bisa. Belum lagi terakhir saya mulai melihat banyak proyek yang berbasis angin ya, wind ya. Jadi itu cukup menarik. Indonesia itu luas sekali dengan sumber daya alam yang berlimpah, itu satu. Kedua, dari sisi green transport, kita tahu sekarang beberapa tahun terakhir ini pemerintah itu benar-benar menggenjot sekali namanya nikel ya, nikel sebagai bahan baku untuk EV battery ya. Ekosistemnya itu dibangun untuk nanti kedepannya menjadi green transport, karena kan dengan EV dibangun nanti mungkin motor listrik, mobil listrik, kedepannya mungkin green transport akan menjadi lebih besar. Itu kemudian kita juga bicara mungkin Indonesia kita adalah agribisnis juga. Kita sangat besar di palm oil. Palm oil kita ada pemain terbesar di dunia. Kita tahu palm oil itu sendiri juga ada yang namanya sustainable palm oil. Ya. Jadi biomass juga bisa dikembangkan dari sana. Belum lagi karet ya. Jadi kalau serta potensi sih apa yang dilakukan negara lain, termasuk green building. Green building kita sebenarnya juga potensinya besar, tetapi mungkin belum tergarap dengan maksimal. Jadi kalau kita lihat apa yang dilakukan negara lain, itu sangat bisa direplikat di Indonesia. Dengan potensi masif yang sebenarnya yang lebih besar, bahkan kita lebih besar. Karena kan sumber daya alam itu hanya ada lebih besar di Indonesia. Kita bandingkan kayak di Singapura, mereka nggak ada geothermal, mereka nggak ada hydro. Ya, jadi kalau kita lihat potensi harusnya kita bisa lebih Justru besar. bahkan bisa lebih hebat begitu. Betul ya Pak sekali. ya. Kita kembali lagi ke bisnis dengan energi hijau Pak. Menurut UOB Indonesia, kira-kira industri apa saja yang paling potensial untuk didorong agar bisa menerapkan transisi bisnis berbasis energi hijau Pak di Indonesia? Oke, kalau bisnis secara umum sih sebenarnya semua bisnis itu punya kesempatan untuk menggunakan energi hijau ya. Tetapi kita mungkin kalau kembali lagi tadi ada beberapa sektor yang memang secara khusus mereka lebih banyak lah. Misalnya kita contohnya tadi di industri palm oil ya. Palm oil sendiri kan mereka secara bisnis itu kan sudah ada diatur sustainability sertifikasinya itu seperti ada yang contohnya misalnya ISPO, ada namanya RSPO yang mungkin international standards ya, ataupun ISCC itu mungkin standar yang sudah diakui internasional. Dan itu membantu sekali untuk percepatan sustainability practice di industri tersebut ya. Mungkin kalau kita lihat contoh industri lain, ada juga mungkin industri seperti tekstil, garments itu ya, di mana mereka juga bisa menggunakan raw material yang lebih green. Jadi dengan mereka menggunakan raw material lebih green, akses pasar mereka menjadi lebih terbuka. Karena kan khususnya tekstil itu, mereka kan kalau mereka ekspor ke negara-negara maju, misalnya seperti Eropa atau US, itu kan biasanya mereka memang meminta value chain-nya itu yang lebih green ya, lebih sustainable. Jadi dengan mereka menggunakan raw materials yang lebih green, mereka akses pasarnya menjadi lebih besar. Dan dengan kami juga mengetahui bahwa dengan adanya jaringan yang luas yang dimiliki oleh UOB, apa strategi yang bisa dilakukan oleh UOB, khususnya UOB Indonesia, untuk bisa menarik investor asing masuk berinvestasi terkait pengembangan infrastruktur green energy di Indonesia? Oke.
Kalau UOB itu kan kita memang bank regional yang kalau bisa dibilang presence kita di ASEAN itu bisa dibilang salah satu yang paling kuat ya. Kita ada namanya Connectivity Program. Connectivity Program itu salah satu inisiatif kita itu adalah membangun dengan tim kita yang kita sebut ini FDI Team, Foreign Direct Investment Team. Nah FDI Team ini ada di semua bisa dibilang subsidiary penting lah atau cabang-cabang penting kita yang di negara yang khususnya di ASEAN maupun di Cina maupun kota-kota besar yang lainnya. Fungsinya apa? Fungsinya FDI Team itu memberikan advisory kepada investor-investor di negara tersebut untuk berinvestasi di mana UOB berada, terutama mungkin di Indonesia. Karena di Indonesia ini kita tahu inbound investasi itu kan luar biasa banyak setiap tahun. Nah, salah satu advisory FDI Team kita di negara mereka itu akan memberikan insights apa sih keunggulan Indonesia dari sisi misalnya regulasi, tax insentif, dan yang lain-lainnya. Apa saja yang diperlukan oleh investor di negara itu, mereka akan memberikan insight dengan bantuan tim kita yang dari Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan FDI tim kita yang di setup di negara tersebut. Jadi investasi mereka itu baik yang biasa maupun yang bersifatnya berkelanjutan itu melalui channel itu bisa masuk ke Indonesia. Tapi dengan insight ini apakah cukup untuk membentuk sebuah komitmen, bukan hanya intensi saja, oke kami ingin berinvestasi, tapi kami berkomitmen untuk investasi? Iya, karena bukan cuma sekedar insight, bahkan apa yang dilakukan FDI Team ini, mereka bahkan connect ke stakeholders. Misalnya contohnya mereka connect dengan BKPM, karena kan investor ini mereka masuk, mereka pengen kenal dengan regulatornya, mereka pengen tahu legal counsel di negara itu siapa yang reliable, notarinya siapa yang reliable, bahkan bisnis partner. Bisnis partner jadi nasabah kita di Indonesia itu yang kira-kira bisa menjadi partner mereka siapa. Karena kan biasanya mereka memerlukan local partners untuk membangun bisnisnya. Jadi kita memberikan insight itu dan bahkan kita di banyak kesempatan kita mengconnect mereka sehingga memberikan JV dan melakukan bisnis di Indonesia. Ya, menjembatani juga ya Betul ke para stakeholders dan juga para business partners ya Pak Betul ya. sekali. Baik,